Apakah mengerti kenapa saya minta untuk menjaga momen of silence? Dhamma is about understanding, pengertian yang benar. Ya. Jangan pernah melakukan sesuatu karena, khususnya praktik Dhamma, karena terpaksa. Ya. Jadi alasan kita moment of silence atau menjaga silence, manfaatnya besar. Bagi diri kita sendiri, you are relaxing your mind. Ya. Kalau badan mau kuat, mau sehat, jasmani dia harus digerakkan. Tapi pikiran untuk sehat dan kuat, ia harus diheningkan. Berbeda lagi, situ sama situ. So, if you want to be happy, you want to practice let go of your jealousy or negative emotions. Yeah? You have to practice appreciate silence. Silence is this. Just put it down. Yeah? Then the mind becomes clear. When it's clear, when it's peaceful, then you can let go. You cannot let go by, ini ambil deh. Gak bisa. So whatever you want to let go in your mind, greed, cemburu, benci, dendam, itu gak bisa ditinggalkan dengan, oh aku gak mau benci, kemudian benci hilang. Gak bisa kan? Gak mau marah, kemudian marah hilang. Gak bisa kan? Gak bisa. Cuman bisa diletakkan, marahnya padam. Nah makanya, when you pee silently just now, you're doing so much good thing to yourself. You are practicing letting go of the not necessary things in your life. Bisa melihat gak hidup kita atau rumah kita atau lemari kalian deh, khususnya yang cewek-cewek. Lemari segitu banyak plus gudang, berapa banyak yang sering dipakai barangnya? Atau cowok juga mungkin begitu. Yang dipakai mungkin itu-itu aja. But you keep so many unnecessary things. Rubbish. Ya. So, itu satu. Yang kedua adalah you are practicing compassion. Mungkin kalian merasa, oh aku gak perlu silence kok. Nah, pengen ngomong kok. But other people maybe need the silence. You don't need, but she needs. Yeah? I'm not sick, but she's suffering. Orang kalau lagi sakit, ingin istirahat, terus kamu pasang lagu dugem di samping dia. Kenapa? Kamu merasa, ya hidup ya harus asik lah. Sedangkan dia lagi sakit gigi. So you're practicing compassion by keeping your silence. Okay, one is for yourself, two is for other people. Number three is for your jodoh with the pure Dhamma. The pure ultimate Dhamma can only be found in silence. Not even in my album Dhamma is my way. No, not there. The purest Dhamma, the truest Dhamma can only be found in silence. So if you're afraid, kalau kalian takut dengan keheningan, takut dengan kesendirian, kalian gak akan pernah menemukan Dhamma yang sejati. Gak akan bisa, gak akan pernah ditemukan. So, number three. Number four, tadi jodoh dengan Dhamma. Number four adalah jodoh dengan guru-guru Dhamma yang sudah menembus Dhamma.
para Arya. Jodoh kalian dengan para Arya yang saat sekarang pun masih ada. Kalian gak akan pernah bisa berjodoh dengan mereka. Kalau kalian belum berteman dengan keheningan. Because their existence, the whole existence, is silence, purity, peace. Nah kalau kalian takut dengan keheningan, nah bagaimana bisa berjodoh dengan guru-guru itu? Yang ada saat kalian berjodoh dengan guru-guru para Arya ini, kalian akan melihat, oh ini guru kok boring banget. Ngomongnya gak seru, belum ikut public speaking kali. Nah itu, karena kalian sudah memfit in your mind bahwa life has to be noisy. No, 4. 1, for your own mind to relax. 2, out of compassion to other people who need to be relaxed, who need peace. 3, for you to have affinity with the Dhamma. 4, for you to have affinity with the teacher. Gak akan berjodoh kalau kalian gak ada ini. Nah, di luar sana, ya mungkin kayak mengikuti beberapa Facebook sosmed saya, mungkin lihat postingan-postingan saat saya di dalam hutan seorang diri di goa. There are so much more yang saya bahkan tidak berani foto. Ya, yang saya foto paling cuma goanya, batunya gitu. Yang saya bahkan gak berani foto adalah para guru-guru itu. Yang sedang dalam samadhi yang begitu dalam, yang berlatih begitu tekun. Ya, kepada beberapa teman saya, termasuk Pak Ketua, saya pernah kasih lihat foto sebuah goa yang belum pernah saya share di Instagram dan mungkin gak akan pernah saya share juga. Karena itu goa pribadi guru saya. Ya, itu di atas bukit, dari jauh semuanya pohon. Dan tiba-tiba di dalam bukit itu ada ya kebayang bukit, gunung gitu, ada lobang. Ada lobang. Nah, goa guru saya, Bante, di dalam situ. Yang lucunya kalau ketika masuk ke dalam situ, ya harus mendaki jalan kaki mungkin 15 menit baru nyampe ke mulut goa itu, masuk tiba-tiba atmosfernya berubah. Bahkan benar-benar temperatur pun berubah. Saya pikir ketika, saya kalau udah sering masuk ke dalam goa ya, karena saya kalau ke hutan memang cari goa yang berbeda untuk bermeditasi di sini. Yang itu, ketika kita masuk saya pikir gelap seperti goa-goa lain. Ternyata seperti, kalian pernah nonton film apa sih? Dinosaurus apa? Dragon, apa? Train Your Dragon, ya kan? Tiba-tiba masuk and there's a different world. Kebayang gak? It's exactly like that. Di dalam sana, di dalam goa itu ada danaunya sendiri, ada air mancurnya sendiri. Merinding saya. Ada pohonnya, ada burungnya. Ternyata goa itu itu bekas seperti kayak gunung meletus, ada kawahnya. Nah, di dalam situ, dari luar kelihatan seperti goa. Di dalam it's different world. Di luar panas, di dalam burung berkicau. Turun 5 derajat Celcius, suara air, sungai, dan para Arya sedang berlatih di situ. Kalian gak akan berjodoh. Kalau tuning frekuensi kalian belajar Dhamma tuh yang ini, gak akan berjodoh. Dan mereka juga gak akan mempublikasikan, pasang di Instastory, gue lagi meditasi di goa nih, mencapai jana kelima. Gak akan dah. Gak akan.
So you're blocking your jodoh with the true teacher. Even I cannot share. Even I don't have the courage to take photo. So, apa yang saya coba sampaikan adalah, Dhamma itu bukan segini-gini aja, bukan gini-gini doang. Jodoh kalian yang harus diperjuangkan. Bukan melulu datang ke wihara, pulang, gosip, bukan. Ingat, we are not in the era of darkness. We still have Dhamma and Aryas. Maka gunakanlah kebajikan dan latihan kita benar-benar untuk bisa berjodoh dengan Dhamma dan guru yang sejati. Ada goa lain lagi. Ini nggak jadi tanya jawab nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ada goa lagi, ini lubangnya kecil. Jadi hanya segini, ya segini dah. Jadi gunung semua, masuk harus merangkak. Di depan goa saja ini seperti AC 2 PK, dingin sekali. Padahal saya ke Thailand yang barusan ini 44 derajat. Ya, itu lagi terpanas dalam 60 tahun. Thailand Utara, 40 derajat. Di sini seperti AC, seperti gini. Masuk ke dalam, berliku, dan tiba-tiba pernah nonton film Pirates of Caribbean nggak? Yang di dalamnya ada struktur kayu, tempat pirates, bertengger, main pedang. Di sana ada pondoknya si pirate di situ ada. Bedanya itu kuti para biku. Inside, in very deep state of meditation. Practicing very, very hard to clean this. Kalian gak akan berjodoh. Kalau frekuensinya masih ke situ. Nah itu sebabnya saya menekankan tadi itu. Bukan karena, supaya terlihat keren, jaim. Bukan. Not for me. You want to play phone, also nothing to do with me. Cuman kalian semakin jauh dari Dhamma dan guru-guru itu. Nah, guru-guru itu para biku, boleh baca Winaya biku. Para biku itu seharusnya nggak sepatutnya mengajarkan Dhamma kalau umatnya nggak respect terhadap Dhamma. Boleh cek. Jadi jangan kaget kalau ketemu biku, kok biku cuek aja sih? Kok gua dicuekin sih? Ya, cek dong. Sopan nggak? Perilakunya, pakaiannya. Sedangkan Buddha sendiri saja, bukan Buddha, murid Buddha, Sariputta, ketika mau pindah patah ke desa saja, mereka harus berhenti benerin jubah toh. Harus rapi baru ketemu umat toh. Sekarang umat ketemu biku seperti apa? Inilah masa-masa kemunduran agama Buddha. Tapi kalian merasanya sedang meningkat. Padahal merosot. Maka kalian tidak akan berjodoh dengan Dhamma yang sejati. Kalian hanya akan berjodoh dengan event-event agama Buddha saja. Dua hal berbeda. It's up to you. You want Buddhist events? Or you want spiritual growth? Dua-duanya perlu untuk level setiap orang. Saya nggak bilang yang Buddhist event nggak perlu. Wah, saya sampai bikin lagu rap bersama sahabat saya kok. Ya, nanti akan ada di depan dibagikan secara cuma-cuma, termasuk album saya. Ya, saya tetap nyanyi. Ya. Tetap berbisnis, duniawi tetap penting. Ingat, tetapi hanya sebagai fondasi praktik spiritual. Not the goal. Yeah? Never should it be the goal. It's only the car. Kendaraan. Yeah?
Janganlah kendaraannya nih dipoles terus, ganti pelek, di-upgrade ini itu, tapi nggak kemana-mana. That's what young generation are doing right now. You share so much about Dhamma on your Instagram, Facebook. You create so many innovative events, but you cannot even sit for meditation for 1 hour. How can you berjodoh dengan ini? Never. Ya. Jangan jadi orang pasien yang nomor 1 tadi itu. Yang meskipun berjumpa Buddha dan Dhamma, jalannya tetap ke situ. Minimum yang kedua dan ketiga. Ya. So, our goal is not to become Buddhist. Our goal is to become a good human being that practice the Dhamma. Different. Ya. Different. Nah, ini sedikit yang saya share supaya kalian mengerti, bukan gitu-gitu doang loh. Jadi Buddhis belajar Dhamma bukan gini-gini doang loh. Ya, there's something much more. Ya. Belum lagi kalau saya cerita di satu hutan, kan di dalam hutan ada banyak kolam-kolam teratai. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat ketika biku lewat, bunga teratainya mekar sendiri. Bukan film, bukan drakor. Just like that. Tapi kalian gak akan berjodoh kalau pipis saja gak bisa hening. Gak bisa. Bahkan bukan cuman itu. Susun sendalnya rapi gak tadi? Ya, menghadap keluar gak? Ini kadang-kadang bukan para bantengnya yang banyak mau, bukan. Kadang-kadang para dewa, para brahmanya yang melihat kamu gak respect, kamu dijauhkan dari bantengnya. Ya, ada satu kisah orang Kelapa Gading umat yang ketika datang ke salah satu wihara hutan di Thailand, dia dalam hati mengatakan, ini orang-orang Thailand keterlaluan memuja seorang biku sampai begini, seperti mendewakan. Ya, ini salah satu salah satu gurunya guru saya. Yang dijelekan ini gurunya guru saya. Ya. Longta Mahabuah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia berpikir begitu, kebetulan ini grup Indonesia bawa 2 orang indigo. Ya, semua orang lagi gini, tiba-tiba dia lagi Dhamma Desana, dan dalam desananya 2 jam dalam bahasa Thailand yang dia gak mengerti. Ketika pikiran buruk itu muncul, ini gak benar, mendewakan manusia. Padahal orang Thailandnya bukan mendewakan manusia, memang menghormati Dhamma itu sendiri. Maka mereka begini loh, mendengarkan Dhamma beranjali, kok sampai begitu sih di Jakarta mah enggak ya, duduk aja seperti ini toh. Ketika pikirannya muncul tiba-tiba, dia meskipun memaksa, dia begini. Dan gak bisa naik selama 2 jam. Jadi orang lain cuma begini, mendengarkan, dia begini. Selama 2 jam, gak bisa naik. Nah setelah selesai Dhamma Talk, temennya yang orang indigo itu tanya, kamu ngapain tadi? Ya nggak tahu, badan saya nggak bisa naik. Terus dia ngakak, teman yang bisa ngeliat ini. Ngakak, kamu tahu nggak? Kamu diinjek dewa tadi. Diinjek. Jadi kadang-kadang bukan biku guru-guru Arya itu yang nggak suka kita, bukan. Kan bodyguardnya banyak.
not respectful. Nah, jadi menghormat yang patut dihormati adalah berkah. Ketika kita mengkritik sebenarnya apa yang terjadi? Kesombongan kita muncul kah? Keakuan kita muncul kah? Nah, dewa itu mengajarkan kerendahan hati. So many things I want to say to young people, but I cannot. Especially not in Instagram. Yeah. So, please show respect. Not for other people. Untuk jodohmu sendiri. Dengan kebaikan. Dengan dhamma. Ya. Itu saja. Alasan kenapa saya dan mengingatkan panitia, please keep the silence. Yeah, for that 4 reasons. This 4 will save your life one day.